Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walau kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, tetapi semangat untuk kita bersekutu tidak boleh kendor. Mari kita mulai persekutuan kita sore hari ini dengan menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu beserta kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami dapat merasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, walaupun sore ini persekutuan kami tidak dapat
bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya ini semua tidak mengurangi untuk kami bersekutu kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat diberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari ini. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menaburkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atasnya. Kami bersyukur Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Ya, syukur bagi Tuhan. Ibu-ibu, selanjutnya mari kita nyanyikan tutup pujian yang mengatakan firman adalah pelita bagi kita dan terang bagi setiap jalan kita. Selamat terbang bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini, dalam segala keterbatasan kami masih diberikan waktu untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kesempatan ini kami sungguh-sungguh, hati kami, mata kami sungguh tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengingat-ingat kapan terakhir kali Tuhan tidak menolong kita?
ketika kita menghadapi permasalahan yang pelik dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merasa Tuhan meninggalkan kita ketika kita mengalami kesesakan hidup? Saya rasa kita semua pasti pernah memiliki masalah yang cukup besar, sehingga membuat kita bingung dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi coba kita ingat-ingat kembali bagaimana Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melewati itu semua. Rasanya bagaikan suatu mujizat, bukan? Kita mungkin tidak pernah membayangkan akan mampu melewati hari-hari setelah permasalahan itu terjadi. Tetapi nyatanya hingga saat ini Tuhan masih memampukan kita untuk tetap hidup walau masalah datang silih berganti. Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul dari Mazmur 46 ini dengan judulnya adalah Allah Kota Benteng Kita. Arti dari kota benteng itu bukan berarti kota yang kuat dan tidak akan pernah bisa diserang oleh siapapun. Sejarah membuktikan bahwa ketika ada kota yang memiliki benteng, itu berarti kota tersebut sangat sering diserang oleh musuh. Justru semakin tebal dan kokoh benteng yang dibangun, menunjukkan bahwa kota tersebut sangat sering menerima serangan musuh. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan adalah kota benteng kita. Itu berarti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, melainkan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan masalah. Hanya saja Tuhan selalu melindungi kita, sehingga kita akan mampu menghadapi masalah demi masalah yang datang. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tertulis di dalam ayat 2 bagian A. Tempat perlindungan berarti Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat berlindung yang lebih baik daripada Tuhan. Mungkin kita memiliki teman, saudara, atau keluarga yang selama ini bisa kita andalkan. Namun Tuhan tetap menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang sempurna ketika kita mau mencari Tuhan. Tidak hanya menjadi tempat perlindungan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak hanya mencari perlindungan dan bersikap pasif, namun Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjadi kuat. Masalah demi masalah boleh ada, persoalan demi persoalan boleh datang. Namun itu semua akan menjadi faktor yang mendorong kita untuk bisa semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Satu hal lagi yang kita dapat banggakan dari Tuhan kita adalah bahwa Tuhan itu sudah terbukti dan teruji selalu menjadi penolong dalam kesesakan kita. Pada ayat yang kedua B dikatakan di sana. Tadi di awal renungan ini saya sudah bertanya, apakah pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita di dalam kesesakan kita? Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun sepertinya Tuhan itu meninggalkan kita, tetapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kesesakan kita. Ia adalah Tuhan yang sama, yang selalu menolong orang-orang yang percaya kepadanya ketika mereka dalam kesesakan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan nama-nama orang yang telah merasakan pertolongan Tuhan. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Samuel, Daud, para nabi, hingga Tuhan Yesus dan para rasul di Perjanjian Baru, semuanya merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib dan penuh mujizat. Tuhan kita telah terbukti
dan teruji selalu menolong anak-anaknya dari dulu hingga sekarang. Kehidupan kita di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari masalah. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita punya Tuhan di atas segala-galanya yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah Tuhan itu sendiri. Pemazmur mengatakan, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, dan laut ribut, namun ia tidak akan takut. Karena ia tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakannya. Jika pemazmur saja begitu percayanya dengan Tuhan, mengapa kita masih ragu akan pertolongan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah penolong yang telah terbukti dan teruji dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa kita bersama-sama dengarkan, dan kiranya ini menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang memberi kekuatan kepada kita di hari-hari terakhir ini menghadapi segala isu-isu yang menakutkan, kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita dan kekuatan kita. Dia penolong kita dalam melewati masa-masa sukar sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah dengar firman-Mu, dan firman-Mu ini sungguh akan menguatkan kami, dan kami boleh semakin meyakini bahwa Engkau Allah penolong kami, yang akan melindungi kami, yang akan melepaskan kami dari segala kesesakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya kita sangat diberkati dengan renungan firman Tuhan pada sore hari ini yang menguatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tidak perlu takut karena ada Tuhan beserta dengan kita. Sekarang saatnya kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan amplop. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Kami mau belajar untuk tidak takut, kami percaya Bapa, Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu, biarlah apa yang kami berikan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu di sini ada amplop. Kita boleh memberikan persembahan kita ke dalam amplop ini, dan akan kita bawa ketika nanti kita berkumpul bersama, beribadah bersama di gereja. Boleh kita simpan terlebih dahulu di dalam Alkitab kita. Kita akan berdoa untuk menutup persekutuan kita untuk sore hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan renungan singkat sore hari ini, dan kami percaya tidak ada yang pernah sia-sia kami memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang boleh kami lewati dengan penuh semangat dan sukacita, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Maka kami bersyukur, dan kami akhiri untuk acara kami sore hari ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin.